Ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja seorang lelaki yang sangat rupawan, wajahnya sangat tampan, baju jubahnya putih bersih, rambutnya hitam ikal dan sangat lebat. Kami satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dengan sangat percaya diri, dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sudah sangat akrab. Langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Kami heran, kata Umar. Dia yang datang, dia yang bertanya, saat dijawab dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata, tepat. Ini juga jawabannya bagus, betul. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Langsung dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat? Tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan? Engkau telah sampaikan secara pasti kiamat sangat-sangat dekat. Kami ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari apa yang ditanya dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya ente lebih tahu, adapun saya memang benar-benar tidak tahu. Ini adab Nabi. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Kemudian ini juga keputusan dari langit bahwa tidak ada satu pun selain Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau, hai Muhammad, kapan akan terjadi? Engkau senantiasa memperingatkan tentang dekatnya masanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah Rabb engkau yang tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan kiamat terjadi, maka tidak ada ramalan kiamat. Ini yang pertama, tidak ada ramalan kiamat. Kalau ada yang berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka pastikan bahwa yang bersangkutan pendusta. Sehebat apapun dia, sekeramat apapun dia, hafiz Al-Quran dengan sempurna, seluruh hadis Nabi dalam kepalanya, seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul hafal oleh dia, tidak ketulungan, kalah Zakir Naik hebat oleh dia. Apabila dia berbicara sampai petir keluar dari mulutnya, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, anggaplah begitu. Lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita mendustakan. Tidak ada ramalan kiamat. Ini dulu yang pertama. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadi apa? Maka Nabi berkata, nah kalau ini pertanyaan kamu, ini gue banget ini.
Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini berdiri langsung pergi. Dicolek Umar oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasulullah. Segera pergi susul dia, tangkap, bawa tangannya, dudukkan di sini. Giliran kita mau tanya dia siapa. Siap ya Rasul. Tahu ajalah Umar, lelaki yang terkenal dengan ketangkasan fisik, besarnya tubuh, cerdas luar biasa. Umar segera berdiri, langkahnya yang hampir 2 kali lipat langkah sahabat, menyusul keluar. Kata para sahabat dalam kitab sirah, kalau Umar naik di atas kuda perang, kuda dewasa perang, lalu kedua kakinya enggak diletakkan di atas besi yang ada tempat peletakan kaki itu, kudanya jalan, kedua kaki Umar gelayutan, maka akan membuat 2 garis di jalan, saking tingginya Umar. Umar jalan dengan sigap keluar, udah nggak ada tuh laki-laki. Ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi, nggak kemana, hilang aja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari ngajarin ente semua tentang isi agama ini. Oke, kita lihat jawaban Nabi tentang tanda sangat dekatnya kiamat. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal, membeli sepatu untuk membungkusi kaki, telanjang kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul?" Jawaban Rasulullah, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita. Dulu Jazirah Arab satu saja namanya, Jazirah Arab. Negeri yang gersang tandus, gurun Sahara yang luas, tidak punya harapan dan tak punya masa depan. Miskin. Dagang kecil-kecilan, juga ada usaha bertani dan beternak semampunya. Miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat. Berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Pecah dari Jazirah Arab menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, Jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah. Gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah.
lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia. Lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Ka'bah hanya satu titik hitam di bawah selangkangan tower Zamzam yang sangat perkasa. Lihat sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang 5 dibangun seperti akan menenggelamkan Masjid Nabawi. Lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar. Madinah Al-Munawwarah berubah menjadi kota yang menakjubkan. Pergilah ke Riyadh. Kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab, karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silahkan datang ke Taif, negeri tandus penuh dengan bebatuan dan cadas bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang disulap kaum muslimin. Silakan lihat ke Jeddah, pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini. Ya Allah, ya Rabb, seperti di Eropa hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya, Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah lihat kota besar Kuwait. Ya Rabb, minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana, saling berlomba mana yang paling tinggi. Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab, kebanggaan dunia pada hari ini. Bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi sudah selesai di Arab? Tidak. Saat ini sedang berlangsung tahun yang ke-6 pembangunan gedung yang direncanakan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di mana? Di Jeddah, di tepi Laut Merah. Gedung ini disebut dan dinamakan dengan Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Diperkirakan selesai tahun 2018. Paling cepat. Menghabiskan dana 140 triliun. Dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Masya Allah. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka dulunya miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Tanda yang tidak terbantahkan.